Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, wa khawla wa la quwwata illa billah. Yang kita hormati Bapak Bambang Elep, Badan Elep Isusu toh Pak. Yang dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang membidangi komunikasi dan media yang sangat dan rombongan tentunya yang kita hormati, Mas Maman yang cukup aktif akhir-akhir ini. Sapato terus Mas Maman itu luar biasa. Sangat mengapresiasi ini dalam rangka untuk membesarkan Partai Kebangkitan Bangsa. Bapak Yai Arifin yang sangat kita hormati, dan tentu seluruh teman-teman Partai Kebangkitan Bangsa, baik yang ada di fraksi, di kepengurusan, di DPC, di DKAC, dan tentu teman-teman dari Perempuan Bangsa ini juga hadir, yang semuanya sangat kita hormati. Puji syukur alhamdulillah alamin, di waktu yang cukup istimewa ini kita bisa berkumpul di dalamnya Mas Bimo dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Yang kebetulan hari ini di Desa Wirjo atau tempatnya di Bogi ada Merti Desa ini Mas. Namanya Merti Desa itu ada di bulan Safar. Bentuk tasakuran masyarakat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya sehingga masyarakat mendapatkan rezeki dalam konteks luas, tidak hanya sekedar rezeki itu makan, minum dan sebagainya, tapi lebih luas lagi rezeki dalam konteks luas, sehingga harapan ketika orang banyak bersyukur itu kemudian Allah menambah nikmatnya. Mudah-mudahan masyarakat Bogi hari ini mendapatkan rezeki yang lebih baik di tahun yang akan datang, karena sudah diwujudkan dalam bentuk tasakuran. Karena itu mari kita juga berpartisipasi, bersyukur, karena kita juga berkumpul memanfaatkan momen tasakuran itu dengan mengucapkan takbir alhamdulillah. Yang pertama saya sampaikan syukur Pak Bambang di Kabupaten Magelang. Saya juga menyambut senang dan gembira atas terselenggaranya acara hari ini yang diperakarsai oleh Keluarga Sembako untuk Gus Muhaimin 2024, yang hari ini mengambil tema selamatkan industri tembakau untuk rakyat. Kita tahu bersama bahwa masyarakat Indonesia itu kan mayoritas hidupannya sebagai petani, apalagi Kabupaten Magelang, hampir 60% lebih kehidupan masyarakat itu tergantung pada dunia pertanian. Di dunia pertanian ini seiring dengan perjalanan waktu terjadi pasang surut. Komoditas awal-awal di waktu saya kecil, kalau membicarakan petani sing sugih sopo, niku biasanya petani tembakau, kedua petani cengkeh, kemudian petani panili. Kalau di daerah yang kurang air, panili. Di mana Pak? Kalau dulu di daerah-daerah yang agak tinggi tapi kering, itu banyak petani panili, termasuk yang Masalaman, Borobudur, seperti itu. Ini pasang surut. Kemudian seiring perkembangan, kemudian petani buah-buahan, seiring peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemudian dan wawasan tentang kesehatan, buah-buahan ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk memelihara kesehatan masyarakat, sehingga kemudian terjadi boom di bidang buah-buahan. Kemudian
sayur-sayuran nyusul. Hampir orang sekarang ini kalau makan tidak ada sayurnya itu tidak kurang selera. Bahkan orang sudah orang melakukan rapopo seperti mana sayurnya. Justru yang terbaik. Kalau dulu waktu saya kecil itu lauknya mungkin telur satu dibagi 4 orang ya. Itu seperti itu Pak. Di kampung itu bahkan kalau orang yang memang nggak punya betul itu diseper 8. Kalau susah membaginya seper 8 itu dicampuri urap. Rambil dulu Pak. Ambil diparut. Itu juga lagi campur sama telur kemudian bisa dibagi sampai 16. Satu telur itu. Tapi seiring peningkatan kesejahteraan hari ini, kalau Mas Bimo besok nyalon CPR kemudian mengumpulkan masyarakat, itu kalau hanya sugarnya telur itu sudah dicacat. Dong mau sakit, apalagi kok telurnya dikasih silet, keluarnya separuh-separuh. Nah itu sudah tidak menarik lagi. Artinya peningkatan kesejahteraan itu sangat dirasakan oleh masyarakat. Namun kemudian pasang surut dari ini yang kita akan nanti kita didiskusikan ini yang pertama itu harga rokok semakin mahal. Bahkan orang tidak mempersoalkan kalau hari ini satu bungkus rokok itu mendapatkan 2 kilogram beras. Tidak mempersoalkan 20.000 itu kan dapat 2 kilogram beras, bahkan bisa dapat 2,5 kilogram beras. Itu tidak dipersoalkan. Hari ini harga beras kisaran hanya 8.000 sampai 10.000. 10.000 itu sudah beras premium, sudah beras premium. Tetapi anehnya petani tembakau itu tidak seiring, tidak selaras, tidak sejalan dengan peningkatan harga tembakau. Yang saya pahami, petani tembakau itu era kejayaannya sampai tahun 90. Setelah tahun 90-an itu kemudian kalau toh ada panen tembakau kemudian agak sedikit mahal, itu mungkin 3 kali 4 kali baru kemudian bisa menikmati harga yang layak. Biasanya seperti itu. Kalau di daerah Temanggung, karena saya pernah tinggal di Temanggung kalau waktu musim-musim tembakau. Jadi saya itu dulu tukang buruh meme tembakau kalau pas musim-musim tembakau. Di daerah yang dataran tinggi, daerah Kercok, daerah mana itu, stasiun televisi itu loh Mas. Saya pernah di sana. Nah, karena di sana itu untuk mengeringkan tembakau tidak mungkin, kemudian harus dibawa ke Parahan. Saya termasuk yang sering membawa itu Pak. Itu sampai tahun 91 kalau tidak salah. Itu saya pasti di sana. Tetapi waktu itu karena tembakau itu harganya cukup baik Pak. Jadi saya itu kalau ke sana bawa mobil 5, pulangnya itu bisa bawa mobil 10. Cucuk Jadi saya kerja di sana 50 hari. Itu ya mobil satu itu pasti beranak pulang, bisa mobil pagi hari. Karena waktu itu tembakau pada tingkat kejayaan, sehingga ongkos mobil pun mahal tidak ada masalah. Yang penting tembakunya kering. Karena kalau tembakau Temanggung ini kan harus 1 hari kering. Kalau mau hari ini menjemur pagi ini, keringnya besok sudah enggak jadi. Mungkin lakunya sudah hanya 50% saja. Kalau di sana harus 1 hari kering, tidak seperti di sini mungkin di Mutilan itu bisa 3-5 hari tidak dapat. Kalau di sana 1 hari harus kering. Harus mencari yang panas. Jadi saya pernah menjemur itu sampai Semarang, sampai Jambu. Karena sampai Temanggung hujan, dibawa lagi hujan. Terus harus mengejar sinar matahari. Pernah sampai di Jambu itu dapat sinar matahari. Tapi di tahun 80-an 1 keranjang tembakau itu sudah mencapai jutaan. Jadi sudah luar biasa. Bahkan harga-harga tembakau retail waktu itu
juga sudah jutaan per kilo. Kalau di sana istilahnya bagus. Sampai hari ini yang rokoknya sudah sangat luar biasa. Pabrik rokoknya juga perkembangannya luar biasa. Bahkan pemiliknya mungkin sudah berkooperasi dengan usaha-usaha yang lain. Nasib petani tembakau itu semakin menyedihkan. Barangkali saya mudah-mudahan di Magelang tidak ada saya. Yang saya tahu persis karena saya dulu ikut Pak Baru berarti sana. Itu hampir tidak ada petani tembakau yang sertifikat rumahnya di rumah. Saya tadi sudah bantu Pak Baru. Semua kalau tidak diperbankan di lembaga keuangan ditentukan. Kalau di sana itu bahasa grimolasi. Jadi sejak tanam itu dibiayai meminjam uang. Nanti kalau panen itu grimolasi, jadi pinjam 10, nyaruhannya 15. Tapi juga harus dijual kepada yang meminjam. Jadi harganya mungkin juga agak selisih dengan harga pasaran. Karena itu saya sangat terima kasih kepada Pak Bambang yang hari ini nanti barangkali bisa memberi edukasi kepada kita semuanya. Paling tidak para petani tembakau itu kemudian ada kesamaan pandangan. Kesamaan pandangan kemudian nanti kita titipkan kepada Partai Kebangkitan Bangsa melalui Mas Bambang. Melalui Mas Bambang untuk diperjuangkan. Karena tentu kalau partai politik tadi disampaikan dalam tataran regulasinya. Bagaimana supaya peningkatan harga rokok ini sejalan dengan peningkatan kesejahteraan petani tembakau. Itu yang paling pokok seperti ini. Karena kita tahu meskipun barangkali di APBD, di APBN ini kan juga ada kontribusi dari Sungai Tembakau. Baik di dinas yang terkait dengan pertaniannya sendiri, di dinas kesehatan dan yang lain-lain. Tetapi kemudian yang ini tidak secara langsung justru bisa dinikmati oleh petani tembakau. Karena bagaimanapun kemudian petani tembakau ini yang sudah tidak pernah mendapatkan subsidi dari pupuknya. Karena waktu panen tanam musim tanam bersama itu juga pupuknya sulit. Sampai hari ini sebenarnya yang namanya kartu tani yang untuk memberi pupuk itu tidak. Saya ini termasuk orang yang diberi kartu tani, Pak. Tetapi sampai hari ini belum pernah mendapatkan 1 kilogram pun pupuk yang pupuk susu. Padahal diberi kartu tani itu karena saya punya tanah, kemudian yang itu juga dari kartu tani. Tapi belum pernah setiap minggu pasti tidak. Ya mau nggak mau kita menurut harga pasaran yang nah ini barangkali Pak Bambang yang gede nanti untuk diperjuangkan karena di Magelang juga petani tembakau cukup banyak, tidak hanya di dataran tinggi seperti di sini di Kaliangkrek, tapi di dataran rendahnya juga ada di Mutilan, di Borobudur, di Pak DPR Borobudur ya, sebagian masih ada petani tembakau itu agak keluar juga aja, dan di sebagian Karang Merapi juga aja. Kami mohon supaya paling tidak ya itu untuk menjadi alternatif. Karena kalau kemudian masyarakat ini dibiarkan kemudian mengikuti mekanisme pasar, kemudian semua lahan itu untuk tanam sayur, kemudian buah-buahan ini pun yang terjadi juga menjadi overproduction. Kemudian ada imbasnya jatuh. Hari ini barangkali petani sayur juga sudah tidak enak. Saya kemarin lewat di sawah itu banyak panenan sayur yang dibuang ya Mas, di jalan-jalan, Jadi ketika harga sayur itu murah sudah, misalnya ini tinggal ngambil di jalan, jualan luar biasa dibuang. Ini karena untuk ongkos
ongkos petik dan transportasinya saja tidak cukup sehingga dibiarkan begitu saja. Nah ini nasib petani secara umum masih seperti itu. Saya mohon nanti juga tidak hanya tembakau tetapi regulasi terkait dengan pertanian secara menyeluruh menurut saya seperti itu. Memang ada kelemahan Pak, ini yang saya rasakan betul di daerah kebetulan saya sudah di wakil gubernur. Kita lemah di data, kita itu lemah di data, sehingga yang terjadi pemerintah itu tidak pernah bisa memprediksi panen wilayah itu sebenarnya. Terus terang soal data saya sampai kalau Bulog memaparkan di televisi itu saya tidak percaya. Karena yang terjadi hari ini tidak ada pendataan, nggak ada. Itu hanya ya kerja pemerintah itu kan harus naik, Pak. Sehingga bagaimana kemudian dibuatlah grafik yang grafik itu harus naik. Itu yang terjadi seperti itu. Ya seperti itu. Terus terang saya wakil bupati. Nah ini teman-teman anggota dewan itu juga tahu seperti itu. Jadi bagaimana dibuat cek seperti itu. Saya kebetulan pelaku usaha juga demikian. Saya itu harus dituntut setiap tahun harus membayar pajak itu naik. Jadi kapan pajak saya turun, saya itu diaudit dan biaya audit tidak murah. Akhirnya ya sudah hari ini yang saya lihat saya tekuni perkayuan itu jatuh, tetapi saya tetap menaikkan pajaknya. Meskipun rupiah pun mungkin nanti sampai akhir tahun rugi, tetapi seolah-olah kita buat upaya untuk bahkan lebih tinggi pajaknya meskipun mungkin hanya naik 5 juta, 10 juta harus kita buat naik. Kalau tidak naik, ya saya nanti harus diaudit. Kalau diaudit Pak, mahal lagi biayanya. Karena saya harus makan, saya harus minta nota di warung-warung kecil itu kan harus kalau diaudit pajak harus ada. Tidak bisa kemudian saya gelundungan itu tidak mungkin. Ya hidup saya misalnya sekecil apapun yang saya harus ada bukti saya mengeluarkan. Jadi kalau saya harus beli apa ini kalau di sini makanan khusus itu kan itu harus ada notanya. Kalau nggak ada notanya nggak mungkin. Nanti kalau ketika kemudian diambil pajak kan pasti tidak diambil sebagai pengeluaran karena tidak ada di pengeluarannya tadi. Itu yang terjadi hari ini menurut saya hampir semua gudang semua sakit. Kemarin saya kumpulan teman-teman pengusaha mengeluh semua. Mungkin sampai akhir tahun ini PHK terjadi saja kalau tidak ada perubahan situasi. Jadi tidak hanya teman-teman tembakau saja seperti itu. Mudah-mudahan nanti ada perubahan di pemerintah. Saya terus terang sangat berharap ketika memang Pak Muhaimin ini kan ketua partai, yang partainya ini kan partainya wong desa Pak. Yang saya lupa. PKB ini kan partainya wong desa. Nyatanya nek didol di kota agak laku lho Pak. Bapak ini belum laku lah. Belum laku nah, kampung. Nah ini benar-benar kemudian memikirkan nasib orang desa kalau hajat Pak Muhaimin ini terkabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena hari ini sebetulnya yang paling susah itu masyarakat desa. Hari ini yang paling susah itu masyarakat tertentu. Kalau kemudian ada pabrik tidak membayarkan gajinya sesuai MK itu bisa tetapi hari ini petani kemana dia? Tidak pernah bisa. Tidak ada kepala desa yang didemo oleh Pak rakyatnya karena rakyatnya kemudian menanam kentang rugi, menanam tembakau rugi. Itu kan tidak ada. Ya sudah dilakoni lagi kali perbus milion tani yang itu. Lagi itu apapun dilakukan seperti itu. Nah ini yang kadang-kadang kalau dari wakil bupati paling tidak enak di situ. Ketika kemudian masyarakat Magelang yang mayoritas petani, tetapi sampai hari ini petani itu nasibnya yang paling mungkin kalau disurvei atau mungkin di data penghasilan petani itu rata-rata tidak lebih dari 1 juta. Tidak ada lebih dari 1 juta di rata-rata. Apalagi kepemilikan lahan pertanian ini di Pulau Jawa dan di Magelang itu hanya 0,3.
sehari-hari, membiayai anaknya sekolah dan sebagainya, itu tidak mungkin. Apalagi hari ini harga semua komoditas turun semua seiring dengan kemarin Covid 2 tahun, kemudian diperparah kenaikan BBM, dan kemudian beban biaya hidupnya semakin berat. Nah, inilah barangkali yang bisa kita sampaikan. Dan insya Allah kalau teman-teman ini merasakan semua yang saya ceritakan ini, merasakan karena tinggal di desa, bapak-bapak yang tinggal di Jakarta, yang dekat dengan penguasa, apalagi salah satu pengurus DPP PKB, yang bagaimanapun PKB dengan 58 kursi, Pak. 58 kursi itu punya suara untuk menggaungkan, bahkan mengajak teman-teman lah, Bapak. Karena bagaimanapun PDIP yang katanya partainya wong cilik, partainya sandal jepit, itu hari ini sudah tidak memikirkan orang cilik lagi menurut saya. Yang dirasakan nyatanya juga persoalan-persoalan seperti ini tidak pernah dibawa ke sana. Saya kira itu kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.